Di waktu ini khusus satu-satunya bulan sepanjang tahun yang Allah wajibkan kalian untuk puasa. Kalau di Ramadan kita bisa niat untuk memperkuat diri kita menjalankan ibadah puasa itu. Maka sepanjang waktu kita tidur dapat pahala. Kita sahur, niat makan untuk menguatkan kita agar bisa bertahan sampai maghrib. Berarti makan sahurnya selain perintah Nabi SAW juga akan bernilai pahala sepanjang kita bisa bertahan puasa tersebut. Dan begitu seterusnya. Nah di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian ada khusus setiap malamnya. Dari malam-malam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah masa di mana teman-teman sekalian kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau seandainya di hari ini ada satu orang jenazah dihidupkan kembali, kemudian diberikan kesempatan dia untuk memilih dari 365 hari setahun untuk hidup satu hari saja, maka pastikan teman-teman sekalian mereka akan pilih bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu masih sampai di hari-hari ini sekarang, ini demi Allah adalah waktu emas Anda. Makanya kami memberikan judul kita, waktu emas Ramadan. Ini waktu emas. Inilah waktu yang dinanti-nanti oleh orang yang dalam hatinya ada keimanan. Inilah waktu yang diharapkan kalau orang yang sudah meninggal dihidupkan disuruh pilih hari. Satu hari dalam satu tahun mereka akan pilih satu hari di bulan Ramadan. Setiap kali tiba Ramadan, Rasulullah SAW selalu menyambut dengan sangat ceria dan memotivasi para sahabat dalam sabda beliau, "Qad atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Cukup semuanya. Makanan cukup, minuman cukup, waktu cukup, ya, istirahat cukup. Ya, kita mau menambah ibadah kita semua serba cukup. Kita mau bertobat juga cukup. Semuanya serba cukup. Penuh dengan keberkahan. Bukankah kita kadang-kadang berbuka puasa dengan hal yang ringan sudah cukup? Terasa kenyang kadang-kadang sampai tarawih baru kita makan. Bahkan saya pribadi sudah merutinkan setiap Ramadan atau puasa-puasa sunnah pun saya makan sehari cuma sekali. Habis buka puasa makan atau habis tarawih, selebihnya selesai. Sahur mungkin cuma menjalankan sunnah Nabi SAW yang beliau mengatakan sebaik-baik makanan seorang mukmin di saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Dan Nabi SAW berbuka puasa dengan kurma basah atau kurma muda. Kalau tidak ada beliau dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada baru beliau minum beberapa teguk air. Lalu beliau sholat. Nanti setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah, baru makan yang kita harapkan bisa menghilangkan lapar kita. Tapi ini masa yang penuh dengan keberkahan. Kata Nabi SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Di waktu ini khusus satu-satunya bulan sepanjang tahun yang Allah wajibkan kalian untuk puasa. Selain daripada Ramadan tidak ada kewajiban puasa. Sunnah iya, tapi wajib hanya sekarang. Kenapa Ramadan? Karena memang bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pilih dari kalangan malaikat ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, para pemimpin-pemimpin malaikat. Allah pilih dari kalangan manusia ada para nabi-nabi dan rasul. Mengerucut lagi ada dari 120.000 nabi dan rasul 120.000 nabi, 313 rasul diantaranya. Kemudian yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Mengerucut lagi ke 5 orang ulul azm, nabi-nabi pilihan. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu Allah kerucutkan lagi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak Adam. Begitu juga Allah muliakan tempat. Ada Mekah sama Madinah. Salat di Masjid Haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat lain. Salat di Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan tempat lain. Begitu juga dengan Masjid Aqsa 250 atau beberapa riwayat menyebutkan 500 dibandingkan tempat yang lain. Dan demikian pula Allah memilih waktu yang terbaik. Inilah waktu emas kita, Ramadan. Ini waktu yang paling mahal yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Jangan lalui begitu saja. Isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat, yang jelas-jelas nanti akan membuat kita mendapatkan manfaat lebih meningkat lagi, kualitas ibadah kita,
kuantitasnya yang bisa kita tambah kuantitas atau jumlah, seperti misalnya jumlah bacaan ayat Al-Quran, jumlah zikir, jumlah doa, jumlah sedekah, bisa kita tingkatkan kualitasnya. Ini saatnya. Kita training diri kita 1 bulan untuk modal jadi bekal 11 bulan ke depan. Praktikin setelah itu. Lalu kemudian Ramadan akan datang kalau Allah masih kasih umur. Tingkatkan lagi levelnya lebih baik daripada Ramadan yang lalu atau Ramadan ini. Kemudian bekal untuk 11 bulan ke depan. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi kita telah mendapatkan ridho dan maksimal pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh, saudaraku seiman, mereka betul-betul menjadikan Ramadan adalah hari mereka panen yang terbaik yang bisa mereka berikan dan ya ikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka pada saat menjelang Ramadan atau maaf selepas Idul Fitri, para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita, mereka berdoa 5,5 bulan setelah Ramadan, hanya minta agar semua amal yang mereka kerjakan selama Ramadan, baca Quran, zikir, sholat, puasanya dan segala macam diterima oleh Allah. 5,5 bulan mereka berdoa agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking mereka fahamnya besarnya pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian 5,5 bulan tersisa menjelang Ramadan, mereka khususkan berdoa agar Allah Azza wa Jal menyampaikan mereka di Ramadan akan datang. Karena besarnya keutamaan Ramadan. Tidak ada 1 bulan pun yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan puasa kecuali bulan ini. Dan perlu kita tahu sama-sama, dan ini sudah kita ketahui hadis masyhur riwayat Bukhari, Muslim, dan juga sebagian ahli sunan. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Semua amal ibadahnya anak Adam akan diberikan pelipat gandaan. 1 pahala menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Tergantung kadar ya pahala, tergantung kadar keikhlasan seseorang untuk mendapatkan pahala maksimal. Karena bisa saja satu jenis ibadah itu Bapak Ibu mendapatkan pahala berbeda dengan temannya. Tergantung keikhlasannya dan bagaimana dia mengemas ibadah itu dengan baik. Menjalankan dengan sempurna. Lalu kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jal illa as-saum, dalam beberapa riwayat illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya kecuali puasa, sesungguhnya dia milikku dan aku akan membalasnya secara langsung. Ulama sepakat mengatakan dari hadis ini berarti tidak ada memang yang bisa mengalahkan pahala puasa itu sendiri. Dan kata Nabi SAW waktu ada sahabat yang minta nasihat, tolong ya, akhbirni bi'amalin yanfa'unillahu bihi ya. Atau yudkhilunillahu bihil jannah. Beritahukan aku amalan yang aku bisa berpegang, yang bisa bermanfaat bagiku dan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi SAW, alaika bis-saum fa innahu la idla laha. Puasalah karena puasa tidak ada yang setara dengannya. Kalau hari-hari lain sepanjang tahun dari saya bilang ada puasa, tapi puasa sunnah dan tidak ada 1 bulan penuh. Tapi ini 1 bulan penuh dan diwajibkan. Bahkan kategori dosa besar orang kalau tidak puasa Ramadan tanpa uzur. Kalau orang pungkiri nggak ada puasa Ramadan, bisa kafir dari Islam. Karena ini adalah rukun Islam kita. Dan kita sedang berada di bulan dan di waktu-waktu emas ini. Lalu kata Nabi SAW khusus Ramadan, fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan khusus, tidak dijadikan atau diberikan di bulan-bulan lain. 1 bulan penuh dibuka semua pintu-pintu surga. Artinya dibuka pendaftaran menuju ke surga. Ini sekarang iklan resmi pembukaan pendaftaran menuju ke surga. Karena memang amalan orang selama puasa ini semuanya amalan ahli surga. Bapak Ibu lagi puasa sekarang, mulai azan subuh tadi sampai azan maghrib sebentar insya Allah, apapun yang Bapak Ibu lakukan, lagi duduk, lagi baring, lagi ngobrol, tetap kita berada di bahtera puasa, kapal puasa. Yang berarti pahala puasanya tetap jalan. Kalau kita sambil duduk majelis ilmu begini, berarti double pahala. Pahala puasa, pahala majelis ilmu. Sambil sholat, pahala puasa sama pahala sholat. Ya. Sambil zikir, pahala puasa sama zikir. Sambil sedekah, pahala puasa sama sedekah. Ini luar biasa. Dan waktunya panjang sekali, bisa belasan jam. Dari azan subuh sampai azan maghrib.
Ini berarti kita sedang berada di sebuah bahtera pahala yang sangat besar. Karena walaupun kita tidak berzikir, kita lagi duduk aja, lagi baring, kita tetap dapat pahala puasanya. Berjalan per detiknya dicatat pahala. Oleh karena ini ibadah yang luar biasa. Dan di malam hari, sebagaimana tadi saya sempat singgung, setelah buka puasa juga adalah sunnah Nabi. Habis itu kita sholat maghrib, perintah agama, kita istirahat sebentar, sudah azan isya, habis isya kita ada tarawih, kita istirahat sebentar, sudah ada sahur, begitu terulang. Belum kita bicara kalau kita isi dengan zikirnya, dengan doanya, dengan baca Qur'annya. Ini memang amalan ahli surga. Makanya dibuka pintu-pintu surga. Kemudian kata Nabi SAW, وَفِيهِ تُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. Dan di Ramadan juga ditutup semua pintu-pintu neraka. Perlu teman-teman garis bawahi, kita semua ini, saudaraku seiman, sekarang ini, punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kalau seseorang meninggal dalam kondisi iman, amal solehnya lebih banyak daripada dosanya, dia akan masuk ke surganya, tempat di nerakanya tidak dipakai. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi fasik, banyak dosanya, tidak sempat taubat, dan akhirnya waktu ditimbang amalnya, dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke nerakanya dulu, baru kemudian dimasukkan ke surganya setelah bersih. Atau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, maka ini kekal di neraka dan tidak akan mendapatkan tempatnya di surga. Nah, di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian ada khusus setiap malamnya, dari malam-malam Ramadan, pembebasan hamba-hamba Allah dihapus namanya dari api neraka. Kata Nabi SAW, sungguhnya di bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka, dihapus namanya dari api neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka kalau Allah kabulkan permintaan dia agar diselamatkan dari api neraka di malam-malam Ramadan ini. Dan kata Nabi SAW, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Makanya sering kami sampaikan dari awal Ramadan, saya sering ulang-ulangi di ceramah untuk motivasi diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau imam-imam Masjidil Haram Mekah, imam Masjid Nabawi di Madinah, imam Masjid Aqsa, yang saya tahu dan saya pernah dengar, mereka itu kalau lagi witir, umumnya ya, tidak luput mereka membaca di antara doa witir mereka, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah diriku, ayahku dan ibuku dari api neraka. Idkhul minan nar. Artinya pembebasan dari api neraka. Karena memang ini dikhususkan di bulan Ramadan. Kalau seandainya Allah kabulkan permintaan kita itu, maka secara otomatis teman-teman sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelahnya kita akan selalu tersibukkan walaupun bukan bulan Ramadan dengan amal-amal ahli surga dan tidak lagi melakukan perbuatan ahli neraka. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tugallu asyayatin. Dan di dalam Ramadan juga khusus, bulan lain tidak ada, hari-hari lain tidak ada sepanjang tahun. Semua syaitan-syaitan dibelenggu, diikat tangan, diikat kaki, diikat lehernya. Kalau seandainya kita berada di garis start untuk lomba lari, dan rival kita, lawan kita diikat kakinya, tidak usah dibelenggu leher sama tangannya, kakinya aja. Saya yakin kita jalan kaki biasa saja, kita pasti akan sampai dan menang. Nah, seperti itu gambaran rasionalnya. Di bulan Ramadan kita gampang sekali untuk meraih rahmat Allah, masuk ke dalam surga, taubat agar tidak masuk ke dalam neraka. Karena yang sering menyesatkan kita lagi dibelenggu. Tapi mereka memang masih menggoda. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya para syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Tapi mereka lemah. Mereka tidak bisa leluasa menggoda kita seperti ini. Ini terjadi di Ramadan. Maka diharapkan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau tiba Idul Fitri, jangan pengucapan Alhamdulillahnya salah tempat. Banyak orang begitu kita di negara kita ini, Alhamdulillah pas Idul Fitri. Bukan karena Alhamdulillah siap menerapkan ilmu Ramadan, terapi Ramadan, sudah 1 bulan terbiasa puasa. Bukannya lanjutkan 6 hari puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid. Tapi udah, Alhamdulillah sekarang tidak lagi puasa. Bukan melanjutkan sholat tarawih, dihidupkan di malam hari nanti setelah Ramadan dengan Qiyamul Lail. Karena kita sudah dibiasakan sekarang selama 1 bulan bangun di waktu mustajab doa, di sepertiga malam untuk sahur.
Harusnya kita juga sudah terbiasa untuk bangun dan diterapkan setelah Ramadan nanti. Maka alhamdulillah karena kita siap praktekin ilmu itu. Bukan alhamdulillah karena sudah tidak puasa, tidak sholat malam lagi, tidak lagi baca Quran, tidak lagi berzikir. Ini keliru. Sayang sekali gitu. Ya. Oleh karena itu kita harus maksimalkan. Saya rasionalkan, ibaratnya kita nanti akhir Ramadan teman-teman sekalian pas Idul Fitri, kita sudah dekat dengan garis finish, musuh kita jaraknya 1 bulan. Syaitan itu diikat. Nanti satu Syawal, Idul Fitri baru diikat, baru dilepas. Banyak orang dia tunggu di dekat garis finish supaya musuhnya mendekat. Dia nggak bergerak untuk melanjutkan program Ramadan. Akhirnya syaitan-syaitan itu berhasil menjangkau dia dan kembali menyesatkan dia dan menjadikan dia orang-orang yang melakukan amal-amal ahli neraka wa na'udzubillah. Maka maksimalkan ini. Syaitan-syaitan lagi dibelenggu, penjahat-penjahat. Kita kalau contoh saja ada kalangan manusia yang kita tahu di lingkungan kita, teman, keluarga, yang selalu kerjanya selalu ngajak kita. Ayo kita ke diskotik, ayo kita ke karaoke, ayo kita begini, ayo kita begitu misal. Sehingga Anda kadang-kadang terpengaruh dengan dia. Bayangkan kalau orang itu tiba-tiba tidak ada. Libur dia ganggu kita. Berapa hari aja. Saya yakin kita akan selamat dari bahayanya orang ini. Nah begitu juga dengan syaitan-syaitan ini, kita selamat di bulan Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, Fihi laylatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan secara khusus, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Allah mengatakan dalam surah Al-Qadr, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini kalau kita hitung tahunnya, sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Anda mengatakan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, maka sama pahalanya mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini sepanjang tahun tidak ada kecuali di Ramadan. Mungkin Anda bilang, Ustaz, itu kan terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Karena kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashra awakhir min Ramadan. Kejarlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Udah, nanti di akhir aja saya baru ibadah. Karena nanti saya mau kejar Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian, ulama sudah mengatakan, Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha adil. Allah akan memudahkan untuk meraih apa yang dia janjikan dengan pahala besar tadi. Hanya dengan mengucapkan subhanallah 1 kali, sama pahalanya mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita seperti itu. Mudah-mudahan lebih dari itu. Tapi banyak orang yang meninggal sebelumnya. Sedekah 1000 rupiah, 1000 rupiah itu dinilai seperti sedekah 1000 bulan non-stop. Baca Quran, jenguk orang sakit, bakti orang tua, buka puasain orang, sholat tarawih, apa saja. Semuanya akan diberikan pelipat gandaan 1000 bulan. Jadi jangan dianggap remeh. Nah yang sudah memang niatkan dari awal Ramadan, kayak sekarang Anda ini sudah semangat, ingin sekali nanti makin tiba 10 tahun Ramadan, makin saya akan semangat. Saya tidak mau kehilangan Lailatul Qadar. Tapi dari awal Anda sudah semangat, baru Allah kasih di sana. Tapi kalau orang dari awal Ramadan malas, puasanya asal-asalan, ibadahnya juga asal-asalan, bahkan banyak orang yang puasa tidak sholat misalnya, terus tiba-tiba menghayal, mau Allah dapatkan Lailatul Qadar buat dia. Dipastikan dia akan lewati Lailatul Qadar dengan hal yang sia-sia. Tidur saja, tidak bisa dia ibadah. Ya. Karena kata Nabi SAW, amalan yang paling baik Lailatul Qadar ada 2. Yang pertama sholat malam. Karena kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan sholat malam, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Sekarang kalau orang tidak terbiasa tarawih, tidak biasa qiyamul lail, terus tiba-tiba mau bangun sholat malam di Lailatul Qadar, itu mimpi. Begitu juga dengan amalan yang kedua adalah mengulang-ulangi doa yang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kira-kira kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan?" Kata Nabi SAW, ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kamu zat yang suka sekali memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, fihi yufraku kullu amrin hakim.
Di malam Lailatul Qadar itu Allah tentukan semua perkara-perkara agung 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita pas baca Lailatul Qadar, ya Allah maafkanlah aku, sungguhnya kau maha suka memaafkan, maka seperti kita minta maaf selama 1000 bulan dan juga 1 tahun ke depan takdir kita dimaafkan semua kesalahannya. Itu amal yang luar biasa. Kira-kira teman-teman, kalau orang dari awal Ramadan begini tidak pernah istighfar kepada Allah, tidak pernah mohon maaf, terus tiba-tiba Allah mau kasih nanti di situ, itu mengkhayal. Mirip dengan hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimat diucapkan dari lisannya pada saat mau meninggal, la ilaha illallah, maka masuk surga. Kalau ada yang bilang, saya nanti ucapin, nanti saja kalau sudah mau mati aja, baru la ilaha illallah, tuh nanti masuk surga. Enggak akan dikasih sama Allah. Yang dikasih itu orang yang memang faham kalimat ini, dia berpegang teguh sebagai prinsip hidupnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga dia tidak memohon, tidak bergantung, tidak patuh, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah halalkan, dia nikmati. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan, wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah haramkan dan Allah larang, ditinggalkan sama dia. Baru nanti akhir hidupnya, lisannya bisa baca la ilaha illallah. Gak bisa orang spontanitas begitu. Oleh karena itu ini penting sekali untuk difahami. Karena ini cuma 1 malam, maka harus kita punya persiapan dari sekarang. Dan dalam penutupan hadis kata Nabi SAW, man haruma khairaha fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan aja tidak bisa jadi baik, gak bisa tambah imannya, gak bisa tambah ilmunya, gak bisa lebih khusyuk dalam ibadahnya, ya lebih dekat dengan Tuhannya, lebih jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran. Lalu kapan dia mau jadi baik? Kapan dia akan berubah? Sekarang semua orang muslim umumnya menjadi baik. Kalau sekarang di sore hari begini tiba-tiba ada orang minum di pinggir jalan, walaupun misalnya dia bukan non-muslim, dia non-muslim, tapi di negara kita karena kita mayoritas muslim, kita akan bertanya-tanya, kok dia minum ya? Kok dia nggak puasa ya? Ada iman kita yang ingin meluruskan kesalahan itu. Walaupun mungkin kita belum tahu dia muslim atau tidak. Apalagi kalau kita tahu dia seorang muslim, ya, itu pasti jadi masalah. Ya. Muncul keimanan kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, mungkin di luar Ramadan tidak ada perasaan ini, gitu kan? Jadi ini bulan yang luar biasa. Waktu-waktunya waktu-waktu emas, siangnya semua ibadah, malamnya semua ibadah. Bahkan tidur kita pun bisa dinilai ibadah kalau kita niat untuk memberikan hak jasad kita. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, semua amalan-amalan mubah. Mubah itu yang dibolehkan, seperti tidur, mandi, makan, minum, olahraga, ya. Semua itu mubah, boleh dikerjakan, tidak ada pahalanya, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Tapi kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad, maka bisa berubah menjadi sunnah. Tidur, daripada kita tidur 6 jam, 5 jam, cuma tidur hilangin capek saja mubah, niatkan dalam hati untuk memberikan hak jasad. Kalau di Ramadan kita bisa niat untuk memperkuat diri kita menjalankan ibadah puasa itu. Maka sepanjang waktu kita tidur dapat pahala. Kita sahur, niat makan untuk menguatkan kita agar bisa bertahan sampai maghrib. Berarti makan sahurnya selain perintah Nabi SAW juga akan berdiri pahala sepanjang kita bisa bertahan puasa tersebut. Dan begitu seterusnya. Berapa banyak orang-orang teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini waktunya sia-sia. Sampai kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang puasa, rubba shaimin laisa lahu min hadzi shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Tidak ada nilainya. Karena kosong. Niatnya tidak ikhlas, apalagi kalau diikuti dengan kemaksiatan seperti masih bohong, masih adu domba, masih fitnah, ya, transaksi haram, ya, atau menonton yang haram. Semua ini bisa mengurangi kadar pahala, bahkan membatalkan puasa. Karena kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dalam sebuah hadis yang lain, man lam yada' qawla zuri wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan bodoh, dosa-dosa maksudnya, menzalimi diri sendiri, dosa apa saja, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya.
Dalam riwayat lain, man lam yada al-khana wal kadhiba falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, mencaci maki, menghina, menggibah, berbohong, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dan beliau mengatakan, rubba qa'imin la yajidu min qiyamihi illa as-sahar. Dan kama qala Nabi SAW, berapa banyak orang yang mendirikan malamnya dengan sholat tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja karena tidak ikhlas. Makanya Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana, dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Harus betul-betul diikuti dengan keikhlasan dan ketulusan. Ini pelatihan gratis, pelatihan massal, jangan disia-siakan saudaraku seiman. Waktu ini mahal sekali. Terlalu banyak orang-orang yang hidup bersama kita tahun lalu di Ramadan, mereka sudah tidak bisa dapat lagi Ramadan ini. Saya awal Ramadan kemarin ada beberapa ikhwah yang sempat kirim ke saya, Ustaz doakan ayah saya meninggal. Ayahnya meninggal pas mau masuk Ramadan, ajal datang. Ada orang berlalu beberapa hari Ramadan, ada juga kebetulan tante kami sendiri, mungkin beberapa hari sebelum Ramadan saja meninggal. Ada orang yang baru berlalu 1-2 hari Ramadan meninggal. Banyak sekali, ya. Mereka sudah tidak punya peluang lagi untuk mendapatkan tambahan pahala. Nah, mumpung Bapak Ibu masih hidup, jangan terus lalai karena kita pasti mati. Jangan konyol selalu menganggap dirinya akan hidup terus. Mati itu sesuatu yang misterius. Kalau dia datang, dia tidak mengenal Bapak Ibu mau kondisinya bagaimana. Tidak ada negosiasi, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Pokoknya ajal datang, Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diterlambatkan sesaat dan tidak akan dimajukan sesaat. Di saat itu orang baru tahu nilainya waktu. Mereka berharap ditunda beberapa detik saja umurnya agar sempat taubat, sempat sedekah, sempat sholat dan seterusnya. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau pernah lewat bersama dengan murid-muridnya dari kalangan tabi'in dan beliau lihat dari kejauhan kuburan. Sejenak beliau diam dan merenung melihat kuburan tersebut, lalu beliau menuju ke pinggir jalanan, lalu beliau sholat 2 rakaat. Murid-muridnya pada tanya, apa yang anda lakukan? Kami belum pernah lihat anda lakukan seperti ini sebelumnya. Kata dia, saya tiba-tiba waktu lihat kuburan ini, saya mengingat dan menyadari kalau orang-orang ini sebenarnya sangat butuh dengan amal soleh. Dan yang terlintas di benak saya mumpung saya masih hidup, saya ingin sekali mengerjakan ibadah yang mereka sudah tidak bisa kerjakan. Dan terlintas di benak saya sekarang sholat. Maka saya sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, tapi tidak disebutkan beliau sholat apa. Apakah sholat taubat, sholat udhu. Intinya beliau sholat. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Sambil antar jenazah, sambil beliau berzikir. Ditanya oleh orang di sebelahnya, kenapa anda berzikir? Dia mengatakan, berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir. Di Condet ini saya pernah lihat, saya pernah sholat Jumat di sebuah masjid, di salah satu masjid-masjid kita yang ada di sini. Kemudian subhanallah, saya kebetulan ada di belakang saf, yang di depan saya itu ada saf, orang-orang juga sholat, di sebelah paling pojok ada jenazah. Saya sambil nunggu khatib, sampai mendengarkan khatib sampai selesai, saya sambil merenung melihat, subhanallah, 2 manusia yang duduk diletakkan bersebelahan, satu masih bisa dengar ceramah, satu masih dicatat amalnya, masih bisa zikir, satu sudah mati. Ini kalau seandainya yang dari dalam geranda disuruh bicara, pasti dia akan ikut segera berzikir dan duduk di situ. Cuma karena sudah tidak bisa. Jangan nanti penyesalan datang baru kita mau memperbaiki. Sudah tidak bisa teman-teman. Sudah tidak bisa. Mumpung sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bertemu bersama-sama di salah satu rumahnya ini. Saya pun tidak pernah menyusun secara khusus kata-kata ini. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sebelum ada jadwal flyer ceramah ini juga belum ada program untuk datang habis asar kita dengarin sama-sama ceramah. Allah mau kebaikan buat kita. Kalau Bapak Ibu mendengarkan sebuah penyampaian yang baik, menambah iman kita, membuat kita mau lebih semangat ibadah,
lebih hati-hati dalam berbuat dosa, bahkan bertobat kalaupun sudah pernah kita lakukan, maka berarti Allah inginkan kebaikan untuk kita. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau Allah mengizinkan seorang hamba untuk mengucapkan istighfar saja, berarti Allah tidak ingin menghukumnya. Allah ingin kebaikan buat kita dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Mungkin tidak semua orang bisa hadir. Mungkin di saat sekarang orang masih ada sibuk dengan kantor. Mungkin di saat ini ada orang yang sibuk di jalanan dengan macet. Mungkin ada yang lagi sakit misalnya. Mereka belum bisa maksimal ibadah seperti kita. Maka ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ini sangat mahal. Salah satu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih teman-teman sekalian. Nanti ahli surga, Bapak Ibu nanti akan kita ketemu di surga insya Allah selama tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Bertahan saya sampai ajal datang. Maka kata Nabi SAW, nanti mereka akan bertemu ahli surga. Lalu mereka akan berbicara satu sama yang lain tentang pengalaman mereka selama di dunia. Ingat gak dulu kita pernah di Masjid Fatahillah, di Bulak Rantai pernah pengajian? Ingat gak pernah kita sholat tarawih sama-sama? Ingat gak pernah kita umrah sama-sama? Ingat gak pernah kau nasihatin saya? Ahli surga itu akan saling berbicara. Dan mereka semuanya bersyukur kepada Allah karena sempat mengisi dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan tidak ada yang lebih disesali oleh orang-orang beriman dibandingkan peluang-peluang ibadah yang mereka sia-siakan. Di hari kiamat nanti teman-teman ada 3 orang yang menyesal. Dengar baik-baik, renungi baik-baik. Gak usah lihat saya menyampaikan. Tapi kalau yang saya sampaikan benar, ambil jadikan pegangan hidup. Di hari kiamat ada 3 orang yang menyesal. Menyesal yang pertama, yang abadi sekali adalah menyesalnya orang kafir, munafik dan musyrik. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka akan menyesal abadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, ahli neraka nanti akan memanggil penjaga-penjaga neraka sambil berkata, ya, wahai Malik, nama malaikat penjaga neraka Malik. Mereka panggil, minta, ya, agar Allah Malik mohon kepada Allah agar meringankan siksa buat mereka sehari saja. Dan malaikat penjaga neraka tidak menjawab mereka 500 tahun. 500 tahun gak dijawab, disiksa terus. Setelah itu, karena sudah diizinkan sama Allah menjawab, maka para malaikat mengatakan, tidak ada negosiasi antara saya dengan kalian. Selesai. Karena akan disiksa seperti ini. Lalu mereka, kata Nabi SAW, memohon kepada Tuhannya. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap salat kita baca di surah Al-Fatihah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1-nya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat 2-nya. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 3-nya. Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ya. Dan ini sifat Allah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Tapi di hari kiamat tidak ada lagi itu. Maka kata Nabi SAW, pada saat ahli neraka memanggil-manggil Allah, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia ini berapa miliar tahun kita nggak tahu. Manusia ini, kita ini makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada pohon-pohon. Ini semua Bapak Ibu pohon-pohon, air, api ini sudah dari dulu sebelum manusia diciptakan. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan sudah ada iblis, sudah ada kalangan jin, sudah ada kalangan malaikat, surga neraka sudah diciptakan. Kita ini makhluk terakhir. Ya. Jadi ini semua sudah ada, bukan hal yang baru. Oleh karena itu teman-teman kita harus hati-hati sekali. Kita harus sadar bahwasanya ya semua ini akan ada ya, penilaiannya, ya akan hati-hati sekali. Maka manusia harus menyadari kalau mereka tidak maksimalkan waktunya, secara otomatis akan terjadi penyesalan yang abadi. Maka orang-orang kafir menyesal abadi. Tidak ada lagi kesempatan mereka untuk memperbaikinya. Kemudian penyesalan yang kedua adalah penyesalan orang-orang mukmin yang bermaksiat dan tidak sempat taubat. Sehingga mereka harus masuk neraka dulu, baru mereka masuk surga setelah dibersihkan dosanya. Setelah dibersihkan dosanya. Dan ini diistilahkan dalam banyak hadis Nabi SAW, usatul mu'minin. Orang mukmin yang bermaksiat. Jadi ditimbal amal solehnya dan amal soleh sama amal buruknya lebih berat. Maka otomatis mereka masuk neraka dulu. Tapi ini berat teman-teman. Kalau satu hari saja masuk jadwalnya ke neraka, satu hari. Jangan dibayangkan kayak satu hari kita di dunia ya.
Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan kalian nanti di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Berarti kalau satu hari jadwalnya masuk ke neraka, 1000 tahun disiksa. Non-stop, 24 jam. Tidak ada kata-kata istirahat. Anda kalau masuk penjara manusia di muka bumi ini masih ada istirahatnya. Kalau gebukin beberapa menit, sudah selesai. Capek juga orang yang pukul. Di sana tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka teman-teman sekalian, saya kembali dulu, ada tadi riwayat yang saya belum sempurnakan. Kalau orang kafir, mereka panggil Allah, Allah tidak jawab mereka seumur dunia. Lalu nanti setelah seumur dunia, entah berapa miliar tahun, baru Allah menjawab dalam surah Al-Mu'minun. Allah menjelaskan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, hinalah kalian di dalamnya dan jangan pernah kalian bicara denganku. Kalau Bapak Ibu mau baca, bisa baca penyesalan mereka ini dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 sampai 115. Maka kata Nabi Muhammad SAW, waktu Allah bilang, ya kekallah kalian terhina di dalamnya dan jangan bicara dengan aku. Kata Nabi SAW, maka ahli neraka dari orang-orang kafir ini akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka darah. Dan saking banyaknya air mata mereka di neraka nanti, sampai kalau kapal mau dijalankan di atas air mata mereka bisa. Lalu tadi golongan kedua, orang mukmin yang ada dosanya, ya ini akan disiksa kalau satu hari saja di neraka berarti sama dengan 1000 tahun. Itu kalau satu hari. Kalau 3 hari, 1 minggu, 1 bulan jadwalnya dia masuk ke neraka, maka akhirnya lebih lama disiksa. Ini juga menyesal. Tapi nanti mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosa mereka bersih. Dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, Allah letakkan sebuah sungai di depan surga namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nanti mereka akan dimasukkan ke situ, lalu mereka akan tumbuh kembali dari badan-badan yang hangus, yang rusak itu, seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang baru tumbuh di saluran air. Tidakkah kalian lihat, kata Nabi SAW, warnanya hijau kekuning-kuningan dan masih lemas, begitulah keadaan mereka. Nah, keadaan yang ketiga, penyesalan adalah ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita selamat dari orang kafir, alhamdulillah karena kita muslim, bagus. Berarti tidak nyesal abadi. Kita usahakan selamat dari para pelaku dosa. Segera taubat setelah dengarkan ceramah seperti ini. Dan mulai sekarang buka pintu-pintu kebaikan, ketaatan. Jadikan Ramadan momentum untuk kita menjadi lebih baik. Dan jangan kendor imannya setelah Idul Fitri. Jangan alhamdulillah karena sudah lepas dari penjara ibadah tanda kutip. Tapi alhamdulillah siap praktikin ilmu Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini yang sering banyak orang luput. Yaitu penyesalan ahli surga di saat mereka masuk ke dalam surga. Karena mereka tidak bisa mendapatkan derajat-derajat tinggi hanya karena mereka dulu di dunia malas beribadah. Misal, ada kesempatan tadi pagi, zikir pagi. Tapi teman-teman bilang, sudahlah saya ngobrol aja sama teman saya. Udahlah nanti aja, lewatlah. Kenapa? Kan sunnah. Nah kalau sunnah berarti nggak harus dikerjakan. Kan harus dikerjakan gitu kan. Tapi anggaplah luput dari anda itu. Nanti itu sudah cukup membuat anda menyesal di hari kiamat. Karena ternyata dengan baca zikir pagi itu ternyata akan dapat derajat ini dan itu di surga. Satu hari saja sudah terlalu banyak kita bisa kehilangan derajat-derajat di surga kalau teman-teman sia-siakan. Mulai dari sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap langkah kaki menuju ke masjid, kata Nabi SAW, dicatat 1 pahala, dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat. Ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada sunnah masuk ke masjid begini dengan kaki kanan, ada doanya masuk masjid. Ini pahala semua ini. Saya kalau rincikan terlalu panjang ya. Kemudian sholat sunnah qobliyah, sunnatul fajr, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian bisa berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Takbiratul ihram pertama imam kita sudah ikut. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. 5 sholat dia akan selamat dari neraka dan sifat kemunafikan. Kemudian habis itu zikir, habis sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak berbicara dengan orang di sebelahnya selepas sholat, tidak membatalkan wudhunya, tidak berdiri dari musallahnya. Ini biasa saya lihat ada orang habis zikir pindah tempat. Sayang, syaratnya tidak bicara sama orang di sebelah, tidak batalkan wudhu, maaf dengan keluar angin misalnya, dan tidak pindah dari musallahnya. Jangan pindah ke sana sini.
Situ Anda sholat, situ Anda duduk. Maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Doa malaikat. Sudah berapa banyak ini? Doa keluar rumah, langkah kaki menuju ke masjid, doa menuju ke masjid, masuk masjid dengan sunnah, baca doanya, antara azan dan iqamah sholat sunnah, doa di antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, kemudian zikir habis sholat, banyaknya ini ya. Setelah itu mungkin kalau ada yang duduk sampai syuruk, Masya Allah, sampai duha luar biasa. Duduk berarti dapat pahala haji dan umrah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, mungkin ini setengah jam sampai 45 menit. Maka dicatatkan baginya pahala haji dan umrah sempurna. Dia sholat duha. Ya. Kemudian setelah itu, mungkin dia aktivitas cari rezeki atau dia mau istirahat, dia nuntut ilmu, apalah, dia bakti sama orang tuanya, banyak bisa dilakukan. Setelah itu istirahat sebentar sudah masuk waktu duhur. Ada sholat qabliyah duhur 4 rakaat, ada sholat duhurnya 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Ada zikir sholat, ada doa tadi antara azan dan iqamah, ada langkah menuju ke masjid, ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk masjid, ada kaki kanan masuk masjid. Tadi juga belum kita bahas keluar dari masjid dengan kaki kiri. Semua itu pahala. Ya. Kemudian istirahat sebentar, azan asar kayak tadi. Ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, ada zikir habis sholat, ada zikir sore. Ya, dikenal dengan zikir pagi dan sore. Kemudian sebentar istirahat, sudah buka puasa kita sebentar, sunnah Nabi SAW lagi. Kemudian kita sholat maghrib, ada qobliyah maghrib 2 rakaat. Saran saya teman-teman usahakan jangan luput 2 rakaat antara azan dan iqamah maghrib. Buka puasa kurma, sedikit minum, sedikit ini sholat sunnah. Tidak usah seperti orang tanda kutip seperti orang mau balas dendam. Langsung makan semuanya, luput sholat sunnah, luput sholat berjamaah. Ini sayang sekali. Dia kejar buka puasa seperti ikan teri, ikan paus ini sholat maghrib lepas awal waktu. Sayang sekali. Dan tidak bisa diulangi. Waktunya nggak bisa diulangi. Nggak bisa teman-teman. Kalau anda masbuk 1 rakaat maghrib misalnya sebentar, baru anda bilang sama imamnya, imam kembali dong ke rakaat pertama karena saya mau ikut dari awal. Nggak bisa. Dicatat di buku amal anda, hari ini sholat maghrib luput 1 rakaat. Nggak bisa diperbaiki selamanya. Kan gitu. Kemudian habis itu istirahat sebentar, isya. Ya, kita ada qabliyah isya 2 rakaat, isya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Habis itu kita tarawih. Yang sholat 11 rakaat, alhamdulillah, yang sholat 23, Masya Allah. Misal, dia sholat. Dia masuk di masjid yang sengaja dia pilih, yang bacaan imamnya bagus, bacaannya panjang, doa kunutnya bagus, itu juga bagus sekali. Intinya dia sholat malam. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat, ya tarawih atau qiyam Ramadan berjamaah sama imam sampai imam bubar, maka dicatat baginya seperti ibadah semalam suntuk. Semalam suntuk. Kalau teman-teman mau sholat cuma 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Supaya bersamaan dengan imamnya, bubar. Kalau mau sholat 23, cari masjid yang 23. Gitu kan. Supaya bersama dengan imam, jadi dapat pahala ini. Kita istirahat sebentar, tidur. Kalau niatkan tadi untuk memberikan hak jasad dan menguatkan diri besok beribadah, maka bisa pahala tuh tidurnya. Kemudian kita bangun sahur lagi. Bisa berdoa sepertiga malam, bisa makan sahur. Kata Nabi SAW, tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di sahur itu ada keberkahan misalnya. Kemudian kembali lagi subuh. Berapa banyak luar biasa derajat kita bisa dapat dalam 1 hari di surga itu. Dan berapa banyak perbedaan derajat antara kita sama teman kita. Kalau ada yang luput, tadi yang kita sebutkan itu masih sebagian ya. Belum bicara majelis ilmu, belum bicara zikir. Misalnya zikir tambahan kayak istighfar 100 kali, la haula wala quwata illa billah, atau dia bersedekah, atau dia membuka puasakan orang, atau dia apalah, jenguk orang sakit, banyak sekali yang belum kita sebutkan tadi. Misal teman kita kerjakan semua itu, kita tidak kerjakan. 1 hari saja kita sudah bisa bedain, sudah bisa punya gambaran kira-kira derajat kita sama teman kita bedanya di surga ada. Itu sudah bisa. Jadi jangan luput. Segera gencet diri kita, ya paksakan diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena penyesalan terjadi terakhir. Kalau dosa, teman-teman, kita masih bisa taubat. Anda buat dosa nih, zina, bohong, segala macam. Terus Anda taubat. Setahun kemudian, 3 hari kemudian, dibersihkan sama Allah. Bisa bersih dosa itu. Tapi amal soleh yang luput tidak bisa terulang. Nggak bisa terulang. Jangan terus-menerus lalai sampai kapan. Kalau Ramadan aja tidak bisa kita jadikan sebagai waktu emas kita untuk perbaiki ibadah, lalu kapan? Gitu. Sayang sekali, kan gitu. Saya kasih contoh, teman-teman, tidak usah bicara masbuk 1 rakaat sholat.
Kita luput dari takbiratul ihram imam aja. Terus imam sudah bilang, waladhdallin misalnya, kita baru datang, Allahu Akbar takbir. Berarti dicatat di buku amal kita, kita mulai ikut berjamaah kapan? Surah. Beda sudah pahala kita sama orang yang ikut dari takbiratul ihram pertama, beda. Dan tidak bisa diulangi. Tidak bisa diulangi. Saf pertama dalam masjid, terutama bagi laki-laki sini, jangan luput. Cari saf pertama itu, datang di awal. Karena kata Nabi SAW, la ya'lamun nas ma fi nida' was saful awal la atahuma walau habwa. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama dan azan, jadi muadzin atau mereka segera jawab azan itu, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Teman-teman sekalian, saf awal ini, misalnya di saf awal di bagian depan sini, di belakang imam. Ini kapan bernilainya? Di saat iqamah sholat kan? Kalau sekarang teman-teman masuk saf awal biasa aja. Tidak ada nilainya kan? Kapan nilainya? Hanya pada saat iqamah sholat itu. Itu saja. Jadi kalau luput sama kita waktu itu, maka tidak bisa kita ulangi. Sudah penuh nih. Karena kita telat misalnya. Atau kita lalai. Kita anggap remeh. Sudahlah nanti aja nggak masalah. Misal. Maka tidak bisa perbaikin dan dicatat buku amal kita. Hari itu, saat itu tidak masuk saf awal. Sudah beda derajat kita sama orang yang di saf awal. Tapi kan Ustaz bisa sholat depan. Sholat depan iya. Kalau umur kita masih ada. Misalnya kita tadi sholat maghrib kita luput dari saf awal misalnya. Sholat isya bisa. Oke. Tapi maghrib tetap hilang. Tidak bisa diperbaiki. Kan gitu. Jadi jangan sia-siakan. Ini kesempatan emas. Dan Ramadan waktu yang luar biasa mengajarkan kita itu. Orang mukmin harus jeli dengan waktunya. Dengarkan kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam nasihat yang sangat baik. Beliau mengatakan tentang waktu. Wa nafsuka in ashgaltaha bil haqqi wa illa ashgalatka bil batil. Ketahuilah kalau dirimu, jiwamu tidak kau sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak paksakan diri kita dengan hal yang baik, maka pasti akan buruk. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah membahasakan dengan bahasa yang tegas sekali tentang orang yang sia-siakan waktu. Beliau mengatakan, wahai manusia, beliau mengatakan waktu manusia adalah umurnya. Yang sebenarnya, waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di surga sana. Penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat daripada berjalannya awan atau mendung. Kalau tidak dimaksimalkan. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah waktu dan umur yang terbaik dan sebenarnya. Selain daripada itu, tidak dinilai sebagai kehidupan, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang ternak. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan tegas beliau mengatakan perkataan tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan dari statement yang lain beliau mengatakan, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghambur-hambur syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan atau kesia-siaan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya.